Shalom saudaraku, senang bertemu kembali dengan saudara-saudara dalam renungan harian ini. Hari ini kita akan berbicara satu tema bertahan di ladang kacang merah yang terambil dari 2 Samuel 23 ayat 11 sampai 12. Tapi sebelum kita masuk dalam renungan kita, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, hari ini kami bersyukur dapat kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu dari renungan harian ini. Tuhan, kami datang hari ini dengan hati yang mungkin lelah karena ladang hidup kami sedang berat. Tetapi Engkau ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang melihat siapa yang tetap berdiri. Bahkan saat semua orang pergi, dan marilah Tuhan berfirmanlah hari ini, bangkitkan kembali kekuatan kami, dan Engkau yang akan membuat kami tetap bertahan di tempat yang Engkau percayakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, pernahkah saudara merasa seperti ini? Sudah berdoa tapi belum ada jawaban. Sudah melayani tapi tidak dilihat orang. Sudah berjuang tapi hasilnya seolah-olah sia-sia. Dan di saat itu semua orang mulai pergi. Orang-orang yang awalnya bersama saudara mundur satu persatu. Lalu dalam hati saudara bertanya, apakah aku harus pergi juga? Mungkin tempat ini tidak sepadan, atau mungkin ladang ini bukan tempat untukku. Tapi hari ini kita akan belajar dari Syama, bukan Daud, bukan Musa, bukan Paulus, tapi seorang pahlawan yang namanya kecil, tapi keteguhannya besar. Ia tidak kabur, walau semua orang di sekelilingnya lari. Coba mari kita baca ayat firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Samuel 23 ayat 11 dan 12. Sesudah dia, Syama, anak Age, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Amin. Saudaraku, ladang kacang merah yang tidak ditinggalkan ini ceritanya seperti ini. Di sebuah lembah bernama Lehi terbentang ladang sederhana, bukan ladang gandum yang luas, bukan juga kebun anggur yang megah. Ladang itu hanyalah ladang kacang merah. Tanahnya kering tapi subur, warnanya coklat tua dengan daun-daun hijau yang lebat. Orang-orang biasa tak menganggap penting ladang itu, tapi bagi seorang pria bernama Syama, anak Age orang Harari, ladang itu bukan sekedar tanah. Itu tanah pusaka, bagian dari warisan Tuhan atas umatnya. Hari itu langit mendung menggantung. Dari kejauhan derap kaki terdengar, pasukan Filistin datang menyerbu. Mereka tidak hanya ingin menghancurkan hasil panen, tetapi juga ingin mengambil kembali wilayah yang telah direbut Israel. Orang-orang Israel yang tadinya ada di ladang itu satu persatu melarikan diri. Mereka berkata, itu hanya ladang kecil, Syama. Kita bisa tanam lagi nanti. Lebih baik hidup lari daripada mati sia-sia. Tapi Syama berdiri diam, matanya menatap ladang itu. Dalam hatinya dia berkata,
ini bukan sekedar kacang merah. Ini ladang yang Tuhan beri. Jika aku pergi, siapa yang akan berdiri di sini? Lalu ia menancapkan kakinya, ia meraih pedangnya. Dan di saat debu mengepul dan pasukan Filistin mendekat, Syama tetap berdiri sendirian. Dan orang akan menyangka kisah ini berakhir dengan tragedi. Tapi tidak, saudaraku. Tuhan turun tangan. Syama berperang bukan karena kekuatannya, tapi karena tangan Tuhan menyertainya. Pedangnya tidak diam, sarungnya tidak goyah, dan satu demi satu musuh tumbang. Akhirnya tanah itu tetap milik umat Tuhan. Dan Alkitab mencatat dengan satu kalimat yang indah. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Itu tertulis di ayat 12 kalimat terakhir. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Ini bukan ladang gandum emas. Ini bukan kota besar atau istana. Ini hanya ladang kacang merah. Tapi di mata Syama, ladang itu berharga. Mungkin karena itu tanah warisan. Atau mungkin karena itu tanah janji. Bagian dari berkat Tuhan bagi bangsanya. Orang lain melihatnya biasa. Tapi bagi Syama, dia tahu. Dan dia berkata, kalau aku tidak bertahan, ladang ini akan hilang. Saudaraku, saya ingin bertanya, apa ladangmu hari ini? Mungkin keluargamu yang penuh masalah, yang terancam berantakan dan hancur. Mungkin pekerjaan yang berat dan penuh tekanan. Mungkin pelayanan kecil yang tidak pernah dipuji. Mungkin justru imanmu yang sedang tergoncang hari ini. Orang lain mungkin menganggap itu kecil dan berkata, ngapain kamu bertahan? Itu hal kecil, buang-buang waktu. Tapi hari ini Tuhan berkata, bertahanlah, karena aku bekerja lewat kesetiaanmu. Saudaraku, ada satu cerita tentang seorang guru kecil bernama Bu Rini. Ia mengajar di desa terpencil selama 17 tahun dan muridnya hanya 8 orang. 5, 7, 8. Ya, tapi gaji kecil dan sekolah yang rusak, tidak ada fasilitas, membuat guru-guru lain pindah ke kota, cari tempat yang lebih layak. Tapi Bu ini tetap tinggal. Saat ditanya, kenapa ibu tidak pindah? Ia menjawab, kalau saya pergi, siapa yang akan ajar anak-anak ini? Tapi tahun-tahun terakhir, seorang muridnya jadi dokter dan kembali ke desa membuka klinik. Dan anak itu berkata, kalau bukan karena Bu Rini, saya tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Saudaraku, ladang kecil tapi dampaknya besar. Ibu ini berdiri saat yang lain pergi dan lihat panennya sangat memuaskan. Saudaraku, kita juga dapat melihat kisah Rut yang ada di ladang Boas. Rut bukan wanita Yahudi. Ia janda, orang asing, tidak punya masa depan. Tapi dia tetap mengais bulir sisa di ladang Boas. Ia tidak punya rencana besar. Tapi dia setia di ladang yang Tuhan beri. Dan di ladang itulah Tuhan mengatur langkahnya. Dari ladang kecil, Rut masuk dalam silsilah Yesus Kristus. Karena Tuhan bekerja lewat kesetiaan, bukan popularitas. Ada satu lagi, Nehemia. Nehemia bisa saja tetap nyaman di istana. Tapi ketika ia mendengar Yerusalem runtuh, hatinya tergerak dan ia kembali. Dia membangun, meski diancam, dihina dan dicemooh.
Kenapa? Karena tembok itu bukan hanya soal batu, tapi soal kemuliaan Allah dan umatnya. Itu adalah ladangnya. Dan Nehemia bertahan. Dan lihat bagaimana Tuhan berkarya lewat Nehemia. Saudaraku, hari ini saya tidak minta saudara melakukan hal besar. Tapi saya mau kita semua merenung. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, bertahan di tempat yang tepat. Karena bertahan di tempat yang tepat adalah iman. Saudaraku, 1 Korintus 16 ayat 13 berbunyi demikian. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Jangan kabur hanya karena keadaan sulit. Bertahan bukan berarti pasrah, tapi itu tindakan iman. Dan yang kedua yang mau saya sampaikan adalah bahwa kemenangan besar lahir dari kesetiaan kecil. Lukas 16 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, dia juga setia dalam perkara besar. Jangan remehkan pelayanan kecil. Jangan tinggalkan keluarga hanya karena sedang kacau. Jangan berhenti berdoa hanya karena belum ada jawaban. Dan yang ketiga, Tuhan mencatat semuanya. Ibrani 6 ayat 10, di sana dikatakan bahwa Allah tidak lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu. Mungkin orang tidak tahu perjuanganmu, tapi Tuhan tahu. Dan ia tidak akan mengecewakan orang yang bertahan dalam ladangnya. Saudaraku, kalau kita merefer ke peristiwa Yesus, Yesus juga punya ladang. Namanya bukan Yerusalem, tapi Golgota, bukit penuh darah dan duri. Ia bisa saja mundur, tapi dia tetap bertahan demi satu ladang, yaitu saudara dan saya. Di Getsemani, ia bisa menyerah, tapi ia tetap berjalan ke Golgota karena ladang itu. Ladang itu adalah ladang yang penuh duri yang menghasilkan buah keselamatan. Ia bertahan demi satu ladang, yaitu kita semua. Dan hari ini Yesus ingin berkata kepada kita, aku bertahan demi engkau, maka bertahanlah, sebab aku yang akan memberikan kemenangan kepadamu. Saudaraku, kemenangan besar tidak selalu dimulai dari tempat besar, tapi dari hati yang tidak mundur di ladang kecil. Tuhan tidak mencari orang-orang yang spektakuler. Ia mencari orang yang tetap berdiri saat semua orang pergi. Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tutup renungan ini dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdiri di ladang hidup kami, entah itu ladang yang kecil, sepi, berduri, atau penuh air mata. Tetapi kami tahu Engkau melihat, Engkau mencatat, dan Engkau akan mengadakan kemenangan besar di tempat yang kami pilih untuk bertahan. Tolong kami ya Bapa, untuk tidak lari, untuk tidak menyerah, tapi berdiri seperti Syama, bertekun seperti Rut, bertahan seperti Nehemia, dan tetap setia seperti Yesus. Kami serahkan ladang kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan harian kita. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih, sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Haleluya.